Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasar As-Saghir lil Jami' As-Saghir yang merupakan ringkasan bagi kitab Al-Jami' As-Saghir. Dan kita sudah sampai pada hadis 201. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kafa cukuplah bika bagi Anda ithman berdosa. Kapan itu? Alla tazala bahwasanya engkau tidak henti-hentinya, engkau terus-menerus mukhasiman bertengkar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sanadnya adalah dhaif. Tetapi bahwasanya bertengkar itu dilarang di dalam Islam dan tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita temukan hadis yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijal, orang yang paling dibenci ilallah oleh Allah adalah al-aladdul khasim, orang yang sangat dahsyat bertengkarnya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bertengkar itu tidak baik. Dan pertengkaran ini menunjukkan bahwa akhlaknya tidak lunak kepada orang lain. Karena biasanya terjadi pertengkaran ketika ada gesekan antara yang tidak lunak dengan yang tidak lunak. Kalau orang tidak lunak, kita sikapi lunak, akhirnya tidak terjadi pertengkaran. Tapi kalau kita tidak lunak, kemudian disikapi juga tidak lunak, nah saat itulah terjadi pertengkaran. Maka dalam Islam, pertengkaran ini bukan sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan rata-rata pertengkaran itu sumbernya dari setan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna syaitana sesungguhnya setan qad ayisa putus asa ayya'budahul musallun untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Walakin akan tetapi fit tahrish bainahum, setan berusaha untuk mengadu domba antara orang-orang yang salat. Hadis riwayat Muslim. Baik dalam perdagangan, baik dalam muamalah yang lain atau dalam hutang piutang, seringkali setan itu membisikkan pertengkaran seperti ini sehingga terjadi antara dua orang yang sebenarnya beragama sama-sama Islam, tetapi kemudian tidak bagus hubungannya dengan sebab bisikan setan tersebut. Maka dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, ithman, berdosa. Bahwasanya bertengkar itu menimbulkan dosa. Karena pertengkaran biasanya memunculkan kezaliman. Orang memukul orang, padahal dia tidak memulai memukul, hanya mencela saja. Nah, tapi gara-gara bertengkar akhirnya terakhirnya memukul. Ini zalim seperti ini. Ada orang mencela kita, harus dibalas dengan mencela. Tidak boleh dengan yang lebih besar daripada mencela. Mencela dengan ucapan, membalas dengan memukul. Ini tidak seimbang, tidak sepadan. Ini namanya zalim. Maka disebut ithman karena biasanya menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa. Faedah kedua, la tazala, engkau tidak henti-hentinya atau terus-menerus. Nah, ini yang tercela. Berarti kalau hanya gesekan sedikit atau bertengkar hanya kadang-kadang sangat jarang karena memang ada suatu masalah yang besar yang menyebabkan itu masih tidak masalah. Yang tercela ini adalah kalau terus-menerus. Di sana bertengkar, di situ bertengkar, kemarin bertengkar, pekan depan bertengkar lagi. Nah, sering itulah yang tercela di dalam Islam ini, meskipun secara umum bertengkar itu sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam Islam ini.
Faedah yang ketiga, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mukhasim, orang-orang yang bertengkar, maka hendaklah kita menanggapi kesalahan orang dengan sabar dan permaafan. Dan makna ini, memaafkan kesalahan orang, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Khudhil afwa." Ambillah permaafan. Maksudnya maafkanlah. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang berbuat bodoh. Orang berbuat jahil kepada kita, kita layani, akhirnya bertengkar. Orang berbuat jahil kepada kita, kita tidak pedulikan, maka tidak akan terjadi pertengkaran, karena dia sudah meninggalkan kita sebelum dia menengkari kita tersebut. 202. Kufu, tahanlah, sibyanakum, anak-anak kecil kalian, indal isya'i, di awal malam. Isya yang dimaksud di sini bukan salat isya, ya, tapi ditafsirkan oleh para ulama yaitu awal malam. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya lil jinni, bagi para jin, intisyaron, itu menyebar, wa khatfatan, dan menyambar. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa di awal malam ketika terdengar azan maghrib, maka hendaklah anak-anak kecil kita itu ditahan tidak keluar rumah. Jadi anak-anak kita hendaklah berada di dalam rumah. Terus bagaimana kalau ke masjid? Nggak ada masalah ke masjid. Ke masjid kan biasanya sama orang tua. Atau ke masjid sama teman-temannya. Dan sudah berwudu. Insya Allah aman. Kenapa yang disuruh untuk ditahan adalah sibyan, anak-anak kecil. Sementara yang sudah dewasa tidak disuruh untuk berada di dalam rumah. Karena anak-anak kecil itu lebih mudah untuk diganggu oleh setan. Anak kecil kenapa mudah diganggu setan? Karena dua hal. Yang pertama, anak kecil nggak punya wirid. Orang dewasa biasanya sudah punya wirid. Wirid pagi, wirid sore. Ini menyebabkan terjaga dari setan. Anak kecil belum punya. Yang kedua, anak-anak kecil ini kadang-kadang tidak terjaga dari najis. Dia pakai celana, celananya ada najis. Nah, maka najis yang ada pada celananya ini menyebabkan mudah untuk diganggu oleh setan. Demikian ditaklil oleh para ulama, kenapa yang disuruh untuk ditahan ini hanya anak-anak. Maka untuk penjagaan anak-anak kita, kalau ketika mereka keluar pada awal malam, misalnya ke masjid, hendaklah mereka sudah berwudu. Sehingga sudah bersih dari apa? Najis-najis. Sudah mandi sebelumnya. Kemudian kita ajarkan kepada mereka wirid untuk keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka dengan wirid ini insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja perintah ini berlaku yaitu kufu, tahanlah, yaitu jangan dibiarkan keluar rumah. Kalau keluar rumah bersama orang tua ke masjid silahkan ya, tapi untuk main-main tidak diperkenankan seperti itu. Sampai kapan? Ya sampai selesainya awal malam. Kalau saya biasanya prakteknya ya untuk kehati-hatian dari maghrib sampai isya itu nggak keluar rumah. Maghrib silahkan ke masjid. Nah, tapi habis maghrib nggak boleh keluyuran. Habis maghrib masuk rumah. Untuk apa di rumah? Ngapalkan Quran, mengerjakan PR, makan malam. Nah, jadi waktu dari maghrib sampai isya ini sudah full. Karena untuk mengerjakan PR dan untuk makan malam ini sudah habis waktunya antara maghrib sampai isya. Nah, boleh keluar lagi kalau sudah apa? Adzan isya. Nah, itu untuk praktek terhadap hadis ini, anak-anak kita jangan dibiarkan keluyuran pada maghrib sampai isya di luar rumah. Khawatirnya apa? Khatfatan. Khawatirnya akan disambar oleh setan. Hadis ini menunjukkan bahwa setan itu bisa menyambar manusia. Disambar artinya diambil. Diambil artinya jadi hilang anak kita. Bisa. Dan itu ada hadisnya yang sahih. Seorang sahabat Nabi lama tidak diketahui berada di Madinah. Istrinya tidak tahu pergi kemana. Akhirnya lapor kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ambil keputusan. Ya sudah ditunggu 4 tahun. 4 tahun nggak ada orangnya, silahkan kamu menikah. 4 tahun berlalu, suaminya nggak kembali. Sekarang tidak ada, zaman dulu belum ada WA dan sebagainya. Nggak tahu suaminya di mana. Akhirnya menikah. Setelah menikah, kemudian suaminya balik. Suaminya balik, kaget, loh istri saya sudah menikah lagi. Padahal saya masih sah sebagai suami. Nah, maka dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar kumpulkan 3 orang itu.
Suami pertama, suami kedua, sama istrinya tadi. Nah, maka dia ditanya, kenapa kamu nggak balik-balik sama istrimu? 4 tahun kamu tinggalkan istrimu. Dia katakan, saya ini disambar oleh jin saya. Nah, dibawa oleh jin, hilang. Terus kok bisa kembali, gimana? Nah, itu yang nyambar dia itu jin kafir. Kemudian dia bercerita, waktu itu jin kafir dengan jin Islam perang. Ketika perang, maka jin Islam ini menang. Dan mereka tahu, ini bukan jin ini manusia ini. Kenapa di tengah-tengah kita? Akhirnya ditawarkan, kamu pilih tetap hidup bersama kita atau pilih kembali ke duniamu dulu. Nah, dia milih, saya kembali ke dunia saya saja, karena saya masih punya anak istri. Akhirnya dikembalikan oleh jin tadi ke Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa betul-betul jin itu bisa khotfah, bisa menyambar. Nah, supaya kita tidak disambar oleh jin, caranya adalah jaga dengan wirid-wirid. Kalau kita menjaga diri dengan wirid-wirid, maka tidak akan disambar oleh jin insyaallah ta'ala. Saya pernah dengar seseorang mengatakan, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak punya wirid, maka dia seperti kera. Nah, maka supaya tidak seperti kera, kita harus punya wirid. Minimal 3 wirid. Wirid pagi, wirid sore, wirid sebelum tidur. Siapa yang punya 3 wirid ini, kata Ibnul Qayyim, dia sudah termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 203. Kulu makanlah az-zaita, minyak, maksudnya minyak zaitun. Waddahinu, dan berminyaklah bihi, dengannya minyak zaitun. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya minyak zaitun itu thayyibun, baik, mubarakun, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya 2 hal. Yang pertama, makan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun, buah zaitunnya bisa dimakan, minyaknya bisa untuk masak makanan. Saya punya beberapa botol minyak zaitun, Pak. Dulu saya jual, tapi karena tokonya kemudian sudah kukut, akhirnya sisa-sisanya minyak zaitun, saya masukkan di kulkas supaya lebih awet. Masih banyak, sekitar 10 atau berapa. Tiba-tiba tinggal sedikit, 2 atau 3. Nah, saya tanya istri, di mana ini? Nah, semuanya kok nggak ada ini. Ternyata dia gunakan untuk goreng telur. Nah, ternyata nggak ada bedanya antara telur digoreng dengan minyak zaitun. Nah, dia mengamalkan hadis ini, kuluz zaita, makanlah minyak zaitun, atau gorenglah telur dengan minyak zaitun, ataukah gorenglah tempe dengan minyak zaitun. Nasi goreng dengan minyak zaitun, bisa, silahkan dicoba, nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, kita disuruh oleh Nabi untuk berminyak dengan minyak zaitun. Berminyak maksudnya dioleskan di kulit. Jadi kalau kita melembabkan kulit dengan minyak zaitun, kita niatan mengikuti sunnah Nabi, ini kita ngoleskannya berpahala. Kalau kita oleskan dengan hem body, nggak ada pahalanya. Kalau kita olesi dengan apa? Minyak zaitun, karena mengikuti sunnah Nabi ini, maka ada pahalanya. Sama-sama melembabkan kulit. Pilih mana, pahala atau tidak? Nah, pilih pahala. Dan saya sudah mencoba, ternyata melembabkan kulit dengan minyak zaitun, awetnya cukup lama. Dari pagi sampai malam itu masih lembab kulit. Kulit yang kering di kaki, ya, bagi yang kakinya kering, seperti saya ini sering kali kakinya kering, maka pagi habis mandi, itu kalau tidak lupa, kasih minyak zaitun diusapkan. Kalau saya prakteknya paling 1 tetes, 2 tetes itu sudah cukup untuk satu telapak kaki. Nah, itu sampai sore itu masih lembab, Pak. Jadi lembabnya awet. Makanya Nabi mengatakan thayyibun mubarak. Itu adalah baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkahnya ini 2 macam. Berkah pahala dan berkah manfaatnya. Kalau berkah pahala karena kita melakukan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkahnya minyak zaitun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Syajaratin mubarakatin zaitunatin. Nanti silahkan dilihat pada surat An-Nur ayat 35. Yuqadu min syajaratin mubarakah, pohon yang berkah, zaitunah, yaitu pohon zaitun, la syarqiyah wa la gharbiyah. Tidak timur, tidak barat. Maksudnya di tempat yang terbuka, yaitu yang ada di Baitul Maqdis sana, tempat tumbuhnya minyak zaitun ini, pohon zaitun ini.
204. Kullul muslim, setiap orang muslim, alal muslim, atas muslim yang lain, haramun, haram, apanya? 3. Satu, maluhu, hartanya. Yang kedua, wa irduhu, dan kehormatannya. Yang ketiga, wadamuhu, dan darahnya. Hasbumri'in, cukup seseorang, minasyarri, buruk, ayyah kira, bahwasanya dia meremehkan akhahul muslim, saudaranya sesama muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya setiap muslim memiliki hak terhadap muslim yang lain, yaitu tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh mendolimi kehormatannya, dan tidak boleh membunuhnya. Itu makna darah, yaitu tidak boleh membunuh. Ini hukum asal. Keluar dari hukum asal ketika ada sebab-sebab tertentu. Misalnya ada seorang muslim membunuh orang lain, kemudian dikisos. Nah, ini pengecualian. Ada orang muslim berzina dan dia sudah pernah menikah, maka ini dirajam. Ini pengecualian. Ada orang muslim kemudian murtad. Nah, kalau sudah murtad berarti sudah bukan muslim lagi. Ini pengecualian. Maka malah disuruh untuk dibunuh. Harta, tidak boleh kita pinjam seseorang muslim kemudian nggak mengembalikan. Nggak mengembalikan, ini berarti sudah mendolimi haknya seorang muslim. Kalau orang kafir harbi, maka hartanya boleh kita rampas. Orang-orang Israel yang sekarang perang dengan Palestina, hartanya kita ambil, boleh. Hartanya, tanknya dibom oleh saudara kita di Palestina, nggak ada masalah. Memang harta mereka halal untuk direbut atau untuk diambil. Rata-rata kita, kalau mengambil harta orang, nggak berani. Rata-rata kita kalau membunuh orang, tidak berani. Tetapi banyak orang yang tidak mempedulikan hak yang kedua ini. Irduhu, kehormatan. Kita menggunjingkan orang lain, keburukan orang lain, itu sudah mengambil kehormatan dia. Enggak boleh. Menuduh orang lain itu termasuk irduhu, mengambil kehormatannya. Enggak boleh. Ini semuanya haram. Tidak hanya harta, tidak hanya nyawa. Tapi kehormatannya juga haram. Sehingga jangan kita membicarakan keburukan orang. Kalau mau membicarakan keburukan orang, maka hendaklah bicara di depan dia untuk menasehati, nggak ada masalah. 4 mata, ya. Kamu melakukan begini, ini salah, nggak ada masalah. Kalau digunjingkan di belakang, maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini, irduhu, ini melanggar kehormatan seorang muslim. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa cukup seseorang itu disebut jelek kalau dia meremehkan saudara sesama muslim. Karena itu, jangan sekali-kali dalam hati kita ada perasaan saya lebih utama daripada orang lain. Nggak boleh. Itu namanya meremehkan. Makanya Habib Rizik memberikan nasihat, siapa yang ceramah, hendaklah ketika naik mimbar, ini dia perasakan dalam dirinya, dia tidak lebih utama daripada yang duduk di bawah. Ketika dia merasa bahwa dirinya karena di atas lebih utama daripada semua yang di bawah, saat itu kalimatnya tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan masuk dalam hati. Maka ini bagi semua pembicara, ya, baik saya maupun panjenengan semua. Saat naik, rasakan dalam hati bahwa saya naik ini bukan yang lebih utama. Tapi memang karena tugas kita berbicara saat itu, maka kita bicara. Bukan berarti yang bicara lebih utama daripada yang lain-lain, sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk meremehkan seseorang adalah ketika kita bersumpah bahwasanya orang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan qala", sesungguhnya seseorang berkata, "Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan." Tidak mungkin Allah mengampuni orang tadi, orang itu. Nah, ini meremehkan namanya. Seolah-olah kita mengatakan bahwa ini orangnya jelek. Orang jelek nggak mungkin diampuni oleh Allah. Remeh temeh, nggak ada mendapatkan ampunan dari Allah. Ini meremehkan begini, nggak boleh. Orang yang mengatakan seperti ini dijawab oleh Allah. Qala Allah, Allah berkata, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Siapa itu yang bersumpah dengan nama saya? Alla aghfir li fulan, bahwa saya tidak akan mengampuni dia. Fa inni qad ghafartu lahu, saya sudah mengampuni dia, wa ahbattu 'amalaka,
dan saya menggugurkan amal kamu yang mengatakan itu tadi. Hadis riwayat Muslim. Jadi gara-gara meremehkan orang, sampai mengatakan demi Allah, orang ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, malah amalannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya khawatir, apa yang hari-hari ini terjadi, yaitu saudara kita Hamas berperang melawan Israel, kemudian sebagian orang ada yang mengatakan, saya dengar sendiri, demi Allah, Allah tidak akan bantu mereka. Mereka siapa? Hamas. Kenapa? Karena mereka berkolaborasi atau berhubungan dengan Syiah sesat Iran. Orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang sesat, tidak mungkin Allah akan kasih pertolongan. Demi Allah tidak mungkin kasih pertolongan Allah kepada mereka. Ini saya khawatir termasuk hadis ini. Karena muncul kalimat ini meremehkan, Pak. Baiklah, anggaplah Hamas itu mendapatkan bantuan dari Iran yang Syiah. Apakah dengan sebab itu berarti tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah? Apakah tidak boleh seorang muslim minta bantuan kepada orang sesat, Syiah sesat, untuk memerangi orang-orang kafir? Apakah tidak boleh? Mana dalilnya tidak boleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Hunain, beliau pinjam dari seorang kafir 30 baju besi. Meminjam 30 baju besi dari orang kafir, ini sama dengan minta bantuan. Tapi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka engkau mengatakan, demi Allah, Hamas tidak akan dibantu oleh Allah. Karena berhubungan dengan orang-orang Syiah yang sesat. Dari mana seperti itu, kalimat seperti itu? Saya khawatir ini termasuk dalam hadis ini. Allah akan menjawab, qad nasartu lahum. Saya pasti akan tolong mereka. Wa ahbattu amalaka. Sementara amalmu saya gugurkan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka kita tidak bersikap seperti itu. Kita justru mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berperang melawan orang-orang kafir yang brutal tersebut. 205. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, yang penting, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai padanya, bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka aqta', terputus, maksudnya terputus dari barokah. Hadis ini menunjukkan bahwa kita disunahkan memulai perkara-perkara yang penting dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah saja bagaimana? Para ulama mengatakan bismillah saja boleh, tetapi dengan ar-rahmanirrahim lebih afdal. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayat Quran surat Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kita meniru apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum salat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada masalah, bukan bid'ah. Yang bid'ah kalau disuruh membaca bersama-sama. Nah, ya sebelum salat kita bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bid'ah karena enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita sendiri-sendiri ya baca bismillah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi khusyuk. Membaca Quran dimulai dengan bismillah menjadi berkah. Demikian juga makan dimulai dengan bismillah menjadi berkah. Nah, perhatikan dua hal. Yang pertama, cara menulis bismillah. Kalau bismillah itu ditulis dengan ar-rahmanir-rahim, maka cara menulisnya seperti ini. Bismillah. Setelah ba tidak ada alif. Tapi alifnya dihapus. Asalnya itu bi ismi, ya. Bi itu dengan, ismi itu nama. Tapi ketika ada Rahman Rahim, cara nulisnya adalah bismillah, langsung. Tapi ketika Ar-Rahmanir Rahimnya dihapus, maka cara menulisnya setelah ba ditambahi dengan alif. Bismillah. Saya kasih dalilnya, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Kok enggak muncul gimana ini? Iqra. Iqra bismi rabbika. Setelah ba ada alif. Kenapa? Karena bukan bismillahirrahmanirrahim. Demikian ilmu rasam menurut para ulama kita rahimahumullahu taala.
Nah, pertanyaan, kenapa kalau Bismillahirrahmanirrahim itu tidak pakai alif? Kenapa? Karena tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu sangat sering. Mau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Guru nulis di papan tulis pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Quran, setiap suratnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saking seringnya ditulis, maka untuk meringkas, alifnya dihapus. Ini bukan berkaitan dengan dosa atau tidak, bukan ya. Panjenengan seandainya nulis Bismillahirrahmanirrahim pakai alif, gini ya tidak dosa. Nulis Bismillah tanpa alif juga tidak dosa. Ini maksudnya bukan masalah dosa atau tidak, tapi masalah cara nulis yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, antara Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini ada tempatnya masing-masing. Untuk membaca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makan, Bismillah saja. Maka yang tempatnya Bismillah, tidak usah pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Yang tempatnya Ar-Rahmanir-Rahim, sebaiknya tidak diringkas menjadi Bismillah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami, meskipun saya jujur ini masalahnya khilafiyah. Saya kasih contoh dalil bahwasanya seseorang kalau makan tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup Bismillah. Rasulullah yang bersabda, bukan saya. Karena adalah Nabi, idza qurriba ilaihi ta'am. Jika didekatkan makanan kepada beliau, qala, mengucapkan Bismillah, tidak pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tulisannya kok tidak pakai alif? Ini salah. Sesuai ilmu rasm ini salah. Mestinya pakai apa? Alif. Bismillah. Nah, sebagian lagi ulama mengatakan, kalau bismillah baik, maka bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Dalam kondisi apapun, mau makan, mau baca Quran, semuanya disamakan, hukumnya disamakan. Tapi saya mengikuti pendapat guru-guru saya bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bismillah, kita bismillah. Beliau tambah ar-Rahmanir-Rahim, kita tambah ar-Rahmanir-Rahim. Dan itu lebih bagus insyaallah ta'ala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa bismillah menyebabkan berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Sehingga kalau kita makan dengan baca bismillah, maka makan kita akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan dalilnya kita temukan juga dalam surat Ar-Rahman bahwa bismillah menyebabkan berkah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama pemeliharamu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksud ayat ini adalah kalau kita baca bismillah, maka dimunculkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita biasakan apapun aktivitas kita dimulai dengan bismillah. Insyaallah berkah. Mencangkul sawah, bismillah. Menggarap pekerjaan apapun, bismillah. Ibu-ibu cuci baju, bismillah. Masak nasi, bismillah. Apapun dengan bismillah. Pahala dan berkah. 206. Kullu bani Adam, setiap manusia, hasudun, adalah tukang dengki, tukang iri. Wala yaduru, dan tidaklah madarat hasidan kepada orang yang iri, hasaduhu, irinya tersebut, malam yatakallam, selama dia tidak bicara, bil lisani, dengan lisan, au ya'mal, atau tidak berulah, bil yadi, dengan tangan. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi isinya diterima oleh para ulama. Para ulama dalam bab hasad mereka mengatakan bahwasanya la yakhlu jasad an hasad. Tidaklah kosong jasad manusia dari hasad. Maksudnya setiap jasad manusia pasti dalam hatinya itu ada hasad, pasti ada. Seseorang melihat orang lain sukses, pasti ingin seperti itu. Nah, ini iri namanya. Itu sudah watak asal manusia begitu. Maka itu tidak tercela. Yang tercela apa? Ketika menuruti iri tadi. Sehingga dia ingin menjegal saudaranya yang sukses tadi. Supaya dia tidak sukses. Seperti yang terjadi sekarang banyak sekali. Saingan antara warung. Itu ternyata main santet, Pak. Ini saya ceritakan karena saya tahu sendiri. Yang dialami oleh sebagian orang. Yang kemudian minta kepada kita untuk diruqyah warungnya. Nah, setelah diruqyah, ternyata tersibak bahwasanya itu ada kiriman santet dari warung sebelahnya. Karena warung teman kita itu jadi laris setelah dia berdagang di situ. Nah, kemudian dimasuki oleh seseorang yang ternyata orang itu juga punya warung sebelahnya sana, kalah laris.
kemudian meninggalkan sesuatu. Terlihat di CCTV. Ada, dia meninggalkan sesuatu. Nah, setelah dia meninggalkan sesuatu tadi, warungnya jadi sepi. Salah satu pelanggan ditanya, Pak, kok nggak pernah ke sini lagi? Maka si pelanggan mengatakan, kemarin saya sudah ke warung panjenengan, ternyata tutup. Padahal nggak tutup. Jadi gara-gara santet atau kiriman itu tadi, maka seolah-olah di mata orang itu adalah warungnya tutup. Atau di mata orang seolah-olah warungnya sepi. Tidak ada orangnya. Sehingga dia datang ke situ tidak melihat ada orang yang duduk. Padahal sebenarnya ada. Nah, itu hasil dari apa? Kiriman santet tersebut. Nah, kalau sudah sampai sikap itu, itulah yang haram. Tapi kalau hanya muncul dalam hati iri seperti orang itu, ini nggak masalah, nggak ada masalah. Nggak sampai dosa. Meskipun hati yang lebih bagus adalah yang jernih, tidak ada rasa iri sama sekali. Melihat orang yang lebih bagus kondisinya daripada kita. Sama sekali nggak pengen. Kenapa? Karena kita husnudzon kepada Allah bahwa kondisi kita inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu kalau kita dikasih seperti orang lain, kita kondisinya bisa bersyukur seperti orang lain tersebut. Justru lebih baik kondisi kita seperti sekarang ini karena Allah tahu siapa kita, pas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberian yang pas untuk kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Maka hadis ini dhaif, tapi apa? Maknanya dipakai oleh para ulama rahimahumullahu taala. Iri saja enggak masalah, tapi jangan menuruti iri. Sampai di sini sudah selesai pembahasan untuk huruf-huruf hadis-hadis yang dimulai dengan huruf kaf. Kita lanjutkan sekarang masih huruf kaf, tetapi harfu kana yang dimulai dengan kana asy-syama'iliyah yang bicara tentang syama'il atau akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syama'il itu bicara tentang perilaku atau tentang biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 207. Kana adalah abghadul khuluqi, yang paling dibencinya akhlak, ilaihi, kepada beliau maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah al-kadhibu, dusta. Hadis ini menunjukkan bahwa dusta adalah perkara yang sangat jelek, sehingga itulah yang paling dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena beliau sangat benci kepada dusta ini, kalau ada salah satu kerabat beliau yang berdusta, beliau berpaling terus-menerus kepada orang tadi. Karena adalah Nabi idza tala'a ala ahadin, apabila mengetahui terhadap seseorang, min ahli baitihi, dari keluarga beliau, kadzaba kadzbatan, berdusta satu kali dusta, lam yazal mu'ridun anhu, beliau terus-menerus berpaling dari orang itu, hatta yuhditsa taubatan, sampai dia memperbarui tobatnya kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi beliau tidak mau bicara lagi sama orang tadi, berpaling, enggak mempedulikan sampai dia memperbarui tobat. Kalau sudah memperbarui tobat, baru kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sambung lagi sama orang tersebut. Ini saking bencinya Rasul kepada orang yang dusta. Dan dusta termasuk dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalilnya bahwasanya dusta termasuk dosa besar. Arba'un man kunna fihi, 4 perkara yang ada pada seseorang, kana munafiqan khalisan, berarti dia munafik yang murni. Salah satunya adalah idza haddatsa kadzaba, jika dia bicara maka dia dusta. Hadis muttafaqun alaih. Dan dusta menyebabkan anggota tubuh yang lainnya ikut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena mulut ini adalah kunci dari anggota tubuh yang lain. Kalau mulutnya baik, anggota tubuh yang lainnya ikut baik. Kalau mulutnya tidak baik, anggota tubuh lainnya ikut-ikut jadi jelek. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza asbaha ibnu Adam, kalau manusia masuk waktu pagi, fa innal a'dha' kullaha tukaffirul lisan. Semua anggota tubuhnya tunduk kepada lidah, mengatakan, wahai lidah, takwalah kepada Allah terhadap kami ngikut kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi saya jujur, hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kata guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis ini dhaif. Tapi minimal disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau katakan hadis ini derajatnya hasan. Anggaplah dhaif, anggaplah. Masih kita temukan satu dalil yang menguatkannya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang lurus, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki semua amal kalian. Berarti mulut ini adalah kunci. Ya. Makanya sering saya sampaikan, inti dari anggota tubuh manusia dua, yang tampak itu adalah mulut, yang tidak tampak itu adalah hati. Kalau mulutnya sudah lurus, hatinya sudah lurus, semua anggota tubuhnya dan semua amalnya jadi lurus. Maka mari kita penting-pentingkan dua hal ini. Mulut dijaga betul, hati dijaga betul. Begitu hati kotor, maka otomatis amal juga ikut kotor yang lain-lainnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 208. Karena adalah Nabi SAW abyadha, berkulit putih, musyrabban. Ini sinnya mestinya disukun ya. Musyrabban, campur bihumratin, dengan merah. Jadi putih kemerah-merahan. Dokhmal hamah, besar kepala beliau. Agharra, agharra artinya cerah. Kulitnya cerah, orangnya cerah. Ablaja, ablaja diperselisihkan terjemahnya. Kalau di sini saya terjemahkan yang mudah, bersinar. Cerah, bersinar. Berarti ini dua kalimat yang bersambung ya. Sudah cerah, bersinar lagi. Ahdaba, yang lebat, al-ashfari, bulu matanya. Mata ada bulunya ini, Mbak. Nah, bulu mata beliau lebat, menunjukkan sehat. Karena orang yang bulu matanya sedikit, rontok-rontok, nah ini kurang sehat. Inilah profil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau panjenengan mimpi ketemu seseorang, dan dalam mimpi tadi panjenengan meyakini, ini Rasulullah. Kok ternyata ireng? Nah, bukan. Karena Rasulullah itu abyadha musyrabban bihumrah. Putihnya putih kemerahan. Putih itu ada dua. Ada putih kemerahan, ada putih pucat. Putihnya orang Arab itu putih kemerahan, indah. Putih pucat kayak orang-orang Cina itu, nggak bagus. Putihnya apa? Bukan putih kemerahan. Nah, Rasul tidak seperti itu. Kemudian dokhmal hamah, kepalanya besar. Ini jangan dianggap, wah berarti nggak imbang. Kepalanya gede, badannya kecil. Oh, nggak begitu. Ini maksudnya keindahan. Dan orang-orang Arab mengatakan bahwa orang yang kepalanya besar itu terpuji karena menunjukkan akalnya sempurna. Biasanya orang seperti itu orang yang pemberani, seorang pemimpin. Nah, begitu. Dan mereka juga memuji orang yang mulutnya lebar. Karena orang yang mulutnya kecil, nah itu biasanya tidak fasih bicaranya. Maka yang mulutnya lebar, kepalanya besar, nah itu dipuji dalam bangsa Arab. Kalau saya ingin gambarkan sekarang, mudah-mudahan gambaran saya benar, seperti Habib Rizik. Kepalanya cukup besar, mulutnya lebar, kalau ngomong fasih. Nah, kayak begitu itu. Jadi gambarnya jangan digambarkan yang lebar jelek, bukan. Jangan digambarkan yang besar ngeri, bukan. Ini maksudnya adalah besar tapi yang sempurna, yang sepadan dengan tubuhnya yang besar juga. Kemudian kata-kata ini, agharra ablaj, ini sengaja saya kasih dalam tanda kurung, karena kalimat ini menurut Syekh Albani derajatnya dhaif. Jadi hadis ini sahih, kecuali pada kalimat agharra ablaj, ini tidak sahih. Kemudian ablaj, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, bersinar. Jadi wajah beliau bersinar. Dan ini kita temukan di dalam Al-Quran, meskipun sebenarnya ya Al-Quran tidak menyebutkan sinar yang dimaksud dalam hadis ini. Surat Al-Ahzab ayat 46. Wada'iyan ilallah. Rasul adalah da'i kepada Allah. Bi'ilnihi, dengan perintah Allah. Wasirajam munira. Dan Rasulullah adalah lampu yang bersinar. Apa maksudnya lampu yang bersinar? Maksudnya menurut para ulama tafsir, membawa hidayah. Hidayah itu sifatnya bersinar. Menyinari kesesatan sehingga menjadi terang. Tetapi sebagian ulama mengatakan sirajam munira artinya Rasulullah sendiri mengeluarkan sinar. Dengan bukti kata mereka, Rasulullah kalau lewat di bawah terik matahari tidak ada bayangan badan Nabi, nggak ada. Kenapa? Sinarnya matahari kalah dengan sinarnya Rasulullah SAW. Kata mereka. Tapi saya jujur, hadis yang terang-terang mengatakan Rasulullah kalau berada di terik matahari tidak ada bayangannya, itu hadisnya tidak sahih. Nah, sehingga kita tidak bisa meyakini apakah betul bahwa Nabi kalau di bawah matahari tidak ada bayangannya. Kalaupun betul, nah ini dalilnya, yaitu apa?
Agharra ablaj. Beliau itu bersinar. Tafsiran yang kedua, ablaj itu bicara tentang wajah. Ini ada alis, Pak. Nah, alis itu ada yang nyambung antara alis kanan dengan alis kiri. Ablaj itu yang alisnya tidak sambung. Tengahnya ada apa? Jedanya. Itu ablaj. Kalau alisnya sambung, kurang cakep. Tapi nggak tahu lah, panjenengan nganggapnya gimana. Kalau yang alisnya sambung, panjenengan menurut panjenengan cakep, ya kalau orang-orang Arab menganggap tidak cakep seperti itu. Nah, Rasulullah ablaj. Alisnya tidak sambung. Tapi ini apa? Derajatnya dhaif yang kalimat ini. 209. Karena adalah ahabbal alwan, paling disukainya warna, ilaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-khudrah, warna hijau. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai baju hijau. Demikian juga untuk selain baju, beliau juga menyukai yang hijau. Karena itu siapa yang suka hijau karena menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah berpahala. Awalnya saya tidak suka hijau, saya senangnya biru misalnya. Tapi gara-gara saya membaca hadis ini, saya jadi senang hijau, berpahala. Para sahabat Nabi juga seperti itu. Anas bin Malik mengatakan, saya dulu nggak pernah suka sama labu. Tapi begitu makan bersama Nabi, Nabi kok milih labu. Nah, maka saya langsung pilihkan labu-labu itu, saya kumpulkan kepada Nabi. Ini silahkan diambil ya Rasulullah. Terus kata Anas, habis itu saya senang labu. Padahal awalnya nggak senang labu. Kenapa? Karena melihat kekasihnya suka dengan labu. Nah, mestinya kita begitu. Rasulullah suka warna hijau, kita suka warna hijau. Sehingga menurut saya, pengamalan hadis ini, kalau memang kita cinta sama Nabi, hendaklah kita punya baju berwarna apa? Hijau. Nah, yang belum punya nanti beli. Kenapa beli? Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau semua barang-barang panjenengan diijokan, silahkan. Beli mobil hijau, motor hijau, sandal hijau, rumah dicat hijau, silahkan, nggak ada masalah. Tapi rambut jangan di warna hijau, nanti kayak bunglon nanti. Pertanyaan, kenapa baju yang paling disukai Nabi adalah baju warna hijau? Kenapa, Pak? Kenapa? Pakaian ahli surga. Jawabannya benar. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan khudrin. Surat apa? Al-Insan ayat 21. Aliyahum, orang yang tinggi dalam surga. Thiyabu sundus, memakai baju sutra sundus. Khudrun, yang berwarna hijau. Wa istabrok, dan sutra istabrok. Sundus itu sutra yang tipis, istabrok sutra tebal. Nah, inilah sebabnya kenapa Nabi suka warna hijau. Yaitu karena tafaulan, supaya seperti ahli surga. Sebagaimana ahli surga pakai baju-baju hijau, maka sekarang kita di dunia juga pakai baju-baju hijau. Jawaban yang kedua, kenapa beliau suka hijau? Karena hijau itu kalau kita pandang menyehatkan mata. Tetapi hadis yang menunjukkan hal itu tidak sahih. Mari kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu. Salasun, ada 3 perkara, yajlinal basar, yang bisa mencerahkan mata. 1, an-nadhar ilal khudrah, melihat kepada warna hijau. Wa ilal ma'il jari, kepada air mengalir. Wa ilal wajhil hasan, kepada wajah yang cakep. Tapi hadis ini, kata Syekh Albani, derajatnya dhaif. Sehingga tidak bisa diyakini betul-betul seperti itu. Tapi ya mungkin ya terbukti. Kalau kita lagi susah, lelah, nah kita berada di pinggir sawah-sawah, melihat pemandangan yang hijau-hijau, jadi senang, jadi menyenangkan. Bisa jadi sesuai dengan fakta. Terakhir nih, 210. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi, paling ringannya manusia, salatnya fi tamamin, di dalam kesempurnaan. Hadis ini maksudnya adalah Rasulullah kalau mengimami maka salatnya itu ringan. Ringan artinya tidak terlalu lama. Tapi meskipun ringan tetap tamam, tetap sempurna. Sehingga yang ringannya sampai tidak sempurna itu tidak sesuai sunnah.
waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Niatnya meringankan. Tapi yang dipilih ayat-ayat pendek. Yasin, Toha. Satu ayat kemudian rukuk. Enggak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah tidak seperti itu. Ringan tetapi tetap apa? Sempurna. Rukuknya tetap tumakninah, sujudnya tetap tumakninah. Itu sempurna. Maka yang dimaksud di sini, akhaffan nas. Orang yang paling ringan sholatnya. Ini maksudnya dalam sholat jamaah. Kalau sholat sendiri, maka hadis ini tidak berlaku. Rasulullah kalau sholat sendiri, tidak memakai hadis ini. Tidak, sholatnya tidak ringan. Mari kita lihat dalilnya. Rasul bersabda, "Idza amma ahadukumun nas," kalau seseorang mengimami orang lain, falyukhaffif, hendaklah meringankan. Nah, jelas sekali kan? Kapan disuruh meringankan? Ketika menjadi imam. Apa sebabnya? Fa inna fihimus shaghir, karena ada yang anak kecil, wal kabir, orang tua renta, ad-dhaif, ada orang lemah, al-marid, ada orang yang sakit, wadzal hajah, orang punya hajat. Wa idza shalla li nafsihi, tapi kalau salat sendiri, falyutawil masya, silahkan memanjangkan, terserah dia. Hadis muttafaqun alaih. Maka Rasulullah kalau salat tahajud itu sampai kakinya bengkak-bengkak, abuh gara-gara lamanya berdiri. Tapi kalau salat menjadi imam tidak pernah seperti itu. Bahkan kadang-kadang Rasulullah itu ingin memanjangkan, gara-gara ada anak kecil di belakang menangis, maka jadi dipendekkan bacaannya. Misalnya beliau ingin membaca surat yang agak panjang, Al-Mulk, 30 ayat. Baru dapat 10 ayat, sudah ada anak nangis. Nah, sudah, Allah Akbar rukuk. Tidak jadi disempurnakan 30 ayat. Padahal Nabi biasanya kalau membaca satu surat, itu dari awal sampai selesai. Tidak seperti rata-rata kita sekarang ini. Seperti saya tadi ya, baca surat An-Nisa. Ya sudah, satu ayat saja panjang. Ya boleh, seperti itu boleh. Tapi kebiasaan Nabi enggak begitu. Kebiasaannya kalau memulai dari awal ayat, dibaca sampai akhir ayat. Tapi kalau ada anak kecil menangis, beliau langsung pending, kemudian beliau jadikan menjadi pendek bacaannya. Kemudian terakhir, sebagai penutup, ini kata-kata sallallahu alaihi wasallam, saya tulis dengan sal'am, diringkas seperti ini. Ini menurut para ulama hukumnya makruh. Tidak bagus seperti ini. Tapi saya menulis sal'am ini hanya sementara, Pak. Sekarang ini saya tulis sal'am. Nanti kalau kitabnya sudah selesai, ini saya ganti dengan tulisan yang lengkap sallallahu alaihi wasallam. Saya ganti dengan sangat mudah. Ini tulisan sallallahu alaihi wasallam yang lengkap. Kemudian sal'am tadi saya ganti dengan satu kali klik, ini sudah berubah semuanya. Nah, sudah berubah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahabbal alwan ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada masalah kalau di sini tertulis SAW, enggak ada masalah. Karena nanti insyaallah di akhir kalau sudah selesai penulisan buku ini, maka yang singkatan-singkatan di sini akan kita sempurnakan. Karena ada sebagian orang yang sangat alergi, Pak. Ini nulis SAW, enggak sopan sama Nabi. Baiklah, itu enggak sopan sama Nabi. Tapi ini hanya sementara. Insya Allah nanti kalau sudah selesai tulisan kita sempurnakan. Syekh Albani, konon ketika nulis kitab, itu seringkali menggunakan ringkasan shot. Shot maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hanya sebagai tulisan tangan saja. Nanti ketika sudah dicetak kitabnya, beliau pesan kepada penerbit, ini yang shot-shot ini diganti sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti ini dilakukan oleh Syekh Albani. Tadi katanya, beliau kalau nulis shot itu, mulutnya sambil mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kalau kita nulis ringkasan SAW, tapi mulut kita sambil sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak masalah, tidak termasuk tidak adab kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.